Kita tidak akan pernah tahu kapan sebuah tradisi akan menemui ujung masanya. Mereka akan ditinggalkan karena dianggap tidak lagi relevan dengan zaman, dianggap kuno, hingga dianggap buang-buang waktu. Salah satu tradisi atau kebiasaan yang juga kelak akan menemui ujung masanya adalah patrol sahur. Semakin berkembangnya teknologi, masyarakat semakin meninggalkan kebiasaan ini. Jikapun masih ada, maka alat-alat yang digunakan tidak sama lagi dengan yang bapak-bapak gunakan waktu masih muda dulu. Dikutip dari Unair News, dilihat berdasarkan sejarahnya, patrol sahur merupakan bentuk inovasi budaya untuk membangunkan sahur yang dimiliki oleh bangsa Arab. Hal itu disampaikan oleh Dr. Andes Djoko Adi Prasetyo, MSI, seorang antropolog sekaligus dosen kebudayaan Islam dan klasik Indonesia Universitas Airlangga. Tradisi patrol sahur dianggap sebagai sebuah kesenian musik rakyat yang bersifat ritmis dan tanpa peralatan diatonik, seperti piano, seruling, dan harmonika. Penduduk di sekitar Makkah memiliki kelompok-kelompok yang bertugas untuk membangunkan orang makan sahur, bersenjatakan lentera dan gendang. Mereka berkeliling ke sudut-sudut kota sambil meneriakkan bahwa waktu sahur telah tiba, ungkap Djoko Adi Prasetyo. Menurut Djoko, tradisi tersebut sudah muncul sejak zaman Rasulullah. Sebagai pengingat waktu sahur, masyarakat pada zaman itu menggunakan azan sebagai pengingat, karena terbatas alat dan teknologi pada zaman itu. Di zaman Nabi Muhammad, belum ada pengeras suara atau alat yang dapat digunakan untuk membangunkan sahur. Karena itu, cara yang dipakai sangat sederhana, yaitu dengan mengumandangkan azan, ungkapnya. Saat itu, azan dikumandangkan 2 kali, yaitu pertama saat tanbihun, atau dalam masyarakat kita dikenal dengan kata imsak. Dan yang kedua adalah azan subuh, sebagai penanda waktu memulai puasa, juga datangnya waktu sholat subuh. Setelahnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat tradisi itu mulai menggunakan alat-alat seperti gendang untuk menghasilkan bunyi. Dari situlah tradisi ini menyebar hingga ke Indonesia dan beradaptasi di setiap daerahnya. Di Sulawesi, tradisi beduk sahur dinamakan dengo-dengo. Sedangkan di Jawa Barat disebut ubruk-ubruk. Ini adalah tradisi sahur yang paling umum dilakukan di Indonesia. Mitosnya, patrol sahur berawal dari kebiasaan dalam memanggil burung merpati yang dipelihara. Empunya memukul kentongan yang berbunyi tuk-tuk-tuk. Nah, dari situlah muncul musik patrol yang alatnya terbuat dari kayu menyerupai kentongan, namun pendek, terang Djoko. Patrol sahur, kata Djoko, mengandung 3 nilai, yakni nilai tanggung jawab sosial, bentuk interaksi sosial, dan solidaritas. Tanggung jawab sosial berarti masyarakat secara kolektif memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan waktu sahur. Dalam patrol sahur tentu dilaksanakan secara berkelompok, maka terdapat interaksi sosial di dalamnya. Nilai solidaritas juga terkandung dalam tradisi ini, yaitu sesama umat muslim untuk mengingatkan sahur dan menjalankan puasa sebagai umat yang taat dalam beragama, tegasnya. Nah, itu tadi sejarah singkat mengenai patrol sahur. Kalau di tempat kalian tradisi semacam ini apa namanya? Tulis di kolom komentar. Semoga kebiasaan berpahala ini tetap terus ada sampai kapanpun. Tapi ingat, saling menghormati adalah kuncinya. Jangan pakai sound menggelegar, jangan putar lagu DJ remix, juga jangan pula berlebihan dalam berperilaku. Agar ke depannya, anak cucu kita masih bisa merasakan indahnya suasana memulai puasa diiringi patrol sahur. Simak pengetahuan seru lainnya di channel Lemari Buku Bapak. Dadah!